di situ ada namanya kloset duduk, kloset jongkok, ya. Kemudian ada jongkok pun ada dua, porcelain sama teraso. Nah, bedanya apa? Kalau porcelain itu yang polos, teraso itu yang ada motifnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian di situ ada urinoir, ada wastafel, ya. Kemudian bak mandi, ya ini yang tadi saya bilang. Kalau teraso itu dia terbuat dari motif, ya, sehingga di situ dia modelnya kayak batu alam yang modelnya itu seperti putih gading itu. Nah, ya, kan ada banyak yang permodelannya, ya, pakai yang oval, ada yang bulat dan sebagainya seperti itu, ya. Yang dari kalau kalau orang di lapangan itu dia menyebutnya seperti gentong kayak gitu, ya. Nah, kemudian di situ juga ada bak beton. Nah, bak beton ini otomatis yang seperti kalian mau dia berbentuk apa, berbentuk persegi panjang kah, persegi kotak, ya, seperti itu, atau persegi 4 dan sebagainya. Nah, itu di situ menggunakan bak-bak beton. Nah, kemudian nanti otomatis apa? Pasti ada namanya pemasangan keramik, ya, untuk menutupi dari beton itu. Nah, kemudian di situ ada bak fiberglass. Nah, fiberglass itu biasanya dia akan dilapisi lagi luarnya itu menggunakan plesteran, ya, karena dengan fiber itu untuk area dalamnya, tapi untuk area luarnya itu nanti akan diberi penguat atau dindingnya itu diperkuat dengan pasangan bata ringan atau bata merah. Kemudian dilakukan finishing dengan keramik. Jadi tidak bisa hanya sekedar bak fiberglass saja, tidak bisa. Wajib ada penutupnya di area luar. Tuh. Ya. Tapi kalau menggunakan tadi menggunakan bak mandi dengan batu bata atau dengan tadi beton, ya, itu dia antara batu bata dengan beton ini itu wajib nantinya akan diberi sikagrut, ya, atau waterproof. Untuk apa? Untuk mengurangi tingkat kebocoran dari bak tersebut ke luar. Jadi wajib sebelum dilakukan keramik, pemasangan keramik, sama seperti dinding kamar mandi, ya. Dinding kamar mandi yang kemarin saya bilang wajib harus ada lapisan waterproof atau sikagrut, ya. Itu area bawah sama dindingnya itu setinggi 50 cm atau 40 cm, ya. Agar apa? Agar tidak terjadi kebocoran ketika di situ ada genangan atau mungkin terkena siraman air dan lain sebagainya, itu tidak langsung masuk ke dalam dinding yang sebelahnya atau yang melakukan timbulnya kelembapan pada batu bata tersebut. Jadi ada pelapisnya, ya. Tuh. Sama sistemnya dengan bak mandi. Kalau bak mandi menggunakan batu bata atau beton, otomatis harus ada pelapisnya agar bisa digunakan, ya, biar tidak bocor bak mandinya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bak mandi saja kalau menggunakan batu bata atau beton, ya. Karena di situ wajib dilapisi namanya waterproof atau sikagrut tadi. Ya.
Nah, kemudian di situ ada ini masuk ke pipa ya nanti. Kemudian di situ juga ada kran ya. Nah, satu kran ini atau bak cuci piring untuk area dapur ya. Kemudian di situ ada kran air. Nah, kran air ini otomatis kalau kalian menggunakan bak mandi otomatis kan butuh kran ya, diameternya bisa menggunakan 3/4 atau setengah in ya. Kemudian ada floor drain, jangan lupa untuk pembuangan di arah bawah ya, karena itu menjadi saluran untuk air itu biar bisa keluar ke dalam saluran rumah atau menuju ke luar rumah, itu begitu ya. Itu harus ada floor drain. Nah, Pak, kemudian untuk shower bagaimana? Shower itu bisa dimasukkan di dalam kran air ini. Jadi kalian ganti nanti untuk satuan pekerjaannya dimasukkan ke dalam kran air tersebut, atau diganti di sini, diganti menggunakan shower ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan untuk saniternya, untuk pekerjaannya? Permisi Pak, izin bertanya, untuk tandon itu masuk apa ya Pak? Nah, tandon itu nanti ada pekerjaan tandon sendiri, pemasangan. Karena di situ hanya plug and play ya, sama seperti bak mandi dengan teraso ya seperti ini, atau dengan bak mandi fiberglass. Nah, ini kan tinggal pasang plug and play ya, berarti hampir sama dengan tersebut. Nah, kalau di Permen PUPR itu apa nih? Tandon, saya lupa. Oh ya, berarti kalau tidak ada di Permen PUPR atau peraturan apapun, pakai asumsi dengan bak mandi ya. Tapi nanti itemnya kalian ganti ya, pemasangan satu buah apa tadi, tandon air berapa kubik ya, berapa liter, 1.500 atau 500 atau 1.000 kubik dan lain sebagainya ya. Mohon maaf, 1.000 liter atau bagaimana ya, tergantung dari kalian. Nah, kemudian nanti tenaga kerja itu hampir sama ini dengan misalkan teraso, kemudian fiberglass itu hampir sama karena dia tinggal plug and play. Nah, kecuali yang pasangan bata pasti butuh pekerja yang berbeda ya. Nah, kemudian Pak, saya tandonnya ada tandon bawah. Nah, tandon bawah ini saya plug and play yang menggunakan beton, cor, dan sebagainya, boleh. Tapi di situ tetap diasumsikan untuk membuat beton sendiri. Jadi kalian bisa menggunakan satu buah beton, ini bak beton ini kalian gunakan juga untuk apa? Untuk ini tandon bawah tadi. Jadi kan satuannya 1 meter kubik ya, berarti kan nanti otomatis volume dari bawah dinding kemudian penutupnya itu juga dimasukkan berapa beton yang harus dicor atau komposisi volume betonnya ya. Seperti kalau semisal kalian menggunakan tandon bawah. Nah, tandon bawah kan otomatis dari beton ya. Begitu. Atau mungkin Pak, saya tandonnya enggak mau pakai seperti ini, pakainya pakai besi bertulang dan lain sebagainya, pakai yang lebih kokoh, pakai K300 dan sebagainya. Monggo silahkan, berarti otomatis apa? Kalian pakai menggunakan pekerjaan beton. Ya, pekerjaan beton seperti biasa, kalian menggunakan beton K berapa, kemudian mutunya untuk semennya, misalkan kalian Pak, saya mau bukan K300 tapi komposisi semen saja.
321 atau 322 dan sebagainya. Monggo silahkan. Tinggal kalian kondisikan mau betonnya atau dalam artian tandon bawahnya itu menggunakan mutu berapa. Nah, di sini itu tertera itu perbandingan 1, 2, 3 sehingga apa? Sudah satu paket di sini. Nah, ya beton jadi di sini ya 1:2:3. Kalau kalian di dalam pekerjaan beton di SNI beton itu kan dia terpisah, semen sendiri, pasir sendiri, kemudian besi sendiri ya. Nah, tetapi di situ kan belum ada backcasting ya. Tapi kalau di sini ada kayu backcasting. Ya. Monggo. Nah, ini juga sudah termasuk finishing ubin perselinnya, tetapi dengan ukuran sekian. Ya, jadi sudah satu include di situ. Ya. Beda dengan batu bata tadi. Oh ya, maaf, batu bata ini sudah ada ini porselin 11x11. Oh, sudah satu include. Ya. Jadi nanti kalian kondisikan, Pak, misalkan saya itu maunya paketan ini, tapi untuk pasangan keramiknya enggak pakai 11-11, pakai ukuran 30-30 yang umum. Ya monggo, berarti otomatis apa? Nanti kalian rubah, ya kan rubah ini ukuran ini, kemudian kalian jadikan volumenya ini kan untuk volume sekian ya 0,3. Di sini tuh satu buahnya itu untuk 0,3 meter kubik. Nah, nanti volume dari keramik kalian itu kalian buat dengan volume sekian, berarti otomatis kan 30 kali 50, 60 kali 50 ya. Ini ya, 60 kali 50 cm, barangkali seperti itu. Atau mungkin 30-30 atau 15-15 dengan tebal sekian 5 cm dan sebagainya. Itu tinggal nanti kalian atur dengan volume sekian, itu menggunakan pasangan perbagian dari luasan dari keramiknya. Jadi nanti ketemu buahnya berapa ya. Gitu. Kalau misalkan kalian ingin dimensi atau ukuran untuk keramiknya berbeda dari area atau analisa bak mandinya. Atau mungkin Pak, saya pinginnya saya gabungkan di pekerjaan pemasangan keramik, dinding keramik ini tidak dijadikan satu dengan saniter tadi. Boleh, monggo. Berarti otomatis apa? Kalian nanti bak mandi di sini nanti kalian hilangkan untuk pekerjaan keramiknya, kalian hilangkan gitu ya. Jadi di sini hanya pasangan bata merah saja ya. Dan jangan lupa tadi yang saya bilang ada pekerjaan waterproof atau Cicla Group tadi ya. Nah, ini kalian harus tahu kloset duduk ya, kloset duduknya itu bagaimana tipenya ya. Kemudian ada kloset jongkok, ada porselen. Porselen ini yang umumnya yang putih, kemudian bisa di situ warna hijau, tapi hanya polos ya, yang hampir sama dengan model keramik biasa polos. Tapi kalau untuk ini jongkok maksudnya terasu tadi. Nah, terasu ini dia dengan motif batu alam ya. Jadi semacam potongan-potongan batu seperti itu ya. Yang misalkan kalian mau pingin lebih estetik itu larinya ke sini model-model terasu, motif-motif menggunakan warna-warna cetakan itu ya. Nah, kemudian kalau kalian rumahnya itu ada wastafel, silakan
Pak pengen saya kering, otomatis kan ada shower, ada wastafel ya. Gitu. Pak saya mau sederhana saja pakai bak mandi, kloset duduk, kemudian di situ tidak ada wastafel. Saya wastafelnya dianggap tidak ada. Oke, silahkan. Itu kan tergantung dari komposisi atau bentuk arsitek dari kamar mandi kalian seperti itu ya. Nah, ini tadi kita lari lanjut ke dalam Nah ini bak cuci piring ya. Bak cuci piring ini ada yang menggunakan stainless ya, umumnya stainless. Ini satu unit ya, hitungannya unit ya. Kemudian di situ ada satu bak cuci piring teraso. Nah, bak cuci piring teraso itu dia terbuat dari cetakan yang berwarna tadi hampir sama ya, dengan motif-motif batu alamnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian di situ nanti kalian komposisinya ini dengan membuat ya, water drain. Water drain itu apa, Pak? Water drain itu untuk area bawah. Area bawah menuju ke pembuangan itu ada water drain. Untuk apa? Ketika ada kotoran itu tidak langsung menuju ke saluran, ada resapannya atau ada saringannya di water drain. Ya. Nah, kemudian di situ kemudian di situ tadi ada namanya floor drain. Nah, sebelum ke floor drain ada kran ya. Otomatis di sini ada kran ya. Kran ini kalian bisa asumsikan ukuran menggunakan apa, 1,5 in atau 3/4 in ya. Tapi rata-rata untuk kamar mandi itu 1/2 in sudah cukup ya. Tuh. Atau pakai 3/4, tapi nanti untuk pipanya pakai 1/2 in itu boleh, tergantung dari kalian ya. Kemudian di situ tinggal hitungan buah ya, pekerjaan buah per unit ya. Kemudian ada seal tape. Seal tape itu apa, Pak? Seal tape itu yang area putih itu loh. Sebelum memasang kran kan diberi solasi plastik ya, solasi untuk kran. Tuh, itu seal tape namanya. Ya, kemudian di situ nantinya di area bawah ada floor drain untuk pembuangannya, tinggal plug and play di sini. Karena hanya untuk satuan unit ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan soal sanitasi atau untuk pelengkap ya. Jadi mulai dari tadi kalau bak mandi, kemudian di situ ada kloset duduk, kloset jongkok, ada wastafel, ada kran ya. Kemudian kalau misalkan Pak saya pakai shower, maka kalian rubah aja kran airnya ini menggantikan shower. Jadi pemasangan satu buah shower. Nah, shower ini per buahnya berapa harganya tinggal masukkannya. Untuk seal tape tetap sama, wajib ada ini seal tape ya. Fungsinya apa? Untuk mengaitkan kerannya atau dalam artian cabang dari shower ya, atau kerannya shower itu wajib diberi seal tape untuk menggabungkan ke pipa PVC-nya ya, seperti itu. Ya, silakan Mas Dafa. Untuk pekerjaan meteran itu gimana, Pak?
meteran air. Itu masuk nggak? Oh, meteran air itu sudah pekerjaan di luar itu, Mas. Itu masuk ke PDAM satu paket. Berarti nggak masuk Jadi ya, Pak? nggak masuk. Jadi misalkan Pak saya mau pasang PDAM. Nah, nanti ada timbul pengerjaan pemasangan satu PDAM. Itu dalam bentuk lamsam ya, nggak bisa per unit. Itu dalam bentuk lamsam. Jadi satu paket karena ketika kalian membuka meteran baru di dalam perumahan atau rumah ya, maaf rumah atau suatu gedung meteran itu sudah satu set. Misalkan di situ sudah ada pipa dari PDAM pusat ke rumah kalian, kemudian di situ sampai dengan meteran, dan di situ diberi tambahan satu kran. Nah, jadi itu satu paket, sudah satu set pemasangan atau pembukaan Jadi pekerjaannya adalah nanti pemasangan atau pengadaan PDAM baru. Nah, otomatis apa? Satu unit lamsam. Soalnya lah, ya, karena itu sudah satu paket dan harganya itu sudah paten dari PDAM. Nah, Pak, saya mau sama seperti listrik. Listrik itu nanti kalian juga satu paket pemasangan atau pembukaan listrik baru. Nah, itu termasuk token, termasuk MCV yang di luar ya. MCV di bawah meteran itu sudah satu set dari PLN set. Nanti tinggal masuk ke dalam ruangan itu baru MCV sendiri. Ya, nanti akan saya jelaskan untuk mengenai kita bahas. Oke, gimana Mas? Sudah? Bisa? Silakan Mas Andi. Tanya Septeng ini mengikuti kayak pakai apa namanya kontrol atau mungkin ada perhitungan sendiri ya Pak untuk Septeng. Ya, nanti akan saya jelaskan itu masuk perpipaan habis ini. Ini kan cari komposisinya dulu. Urutannya kan gini, kita ketika merancang itu urutannya dari atas dulu, baru menuju ke bawah. Dalam artian pelengkapnya apa dulu ya, mulai dari wastafel tadi ya, dan kerannya di mana, dan untuk konsep duduk mana, baru lari ke bawah. Ke bawah itu nanti ada perpipaan dan sebagainya. Di sini termasuk untuk area tandon, kembali lagi kemudian pompa air dan lain sebagainya itu habis ini. Ya, Mas Dinar. Izin bertanya, Pak. Semisal di kamar mandi itu ada exhaust fan-nya, itu perhitungannya gimana ya, Pak? Terima kasih. Itu perhitungan nanti di electrical. Jadi nanti itu kaitannya sama lampu, kemudian nanti kalian ingin pemasangan AC dan lain sebagainya itu nanti habis ini. Kan kita bahas ini habis itu nanti lari ke situ. Biar enak, kita bahas satu-satu dulu nanti step by stepnya seperti itu. Takutnya saya langsung loncat-loncat itu tidak enak. Nanti kalian enggak searah gitu. Loncat. Bentar, saya absen bentar ya.
di sini yang tidak ada yang ikut lomba ya, perwakilan dari saya satu lagi yang izin lomba.